Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Danurto Asmara, nomor 10 dari kelas 12 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Pertama-tama, apa itu perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa? Perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa adalah segala perbuatan, upaya ataupun langkah-langkah yang diambil guna mencegah terjadinya perpecahan bangsa yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa tersebut. Adapun peta konsep dan penjelasan lebih lanjut tentang materi perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa ini adalah sebagai berikut. Oke, yang pertama separatis karena ideologi. Separatis karena ideologi yang pertama yaitu PKI Madiun. PKI Madiun merupakan pemberontakan PKI 1948 atau bisa disebut juga PKI Madiun adalah pemberontakan komunis yang terjadi pada tanggal 18 September 1948 di kota Madiun. Adapun latar belakang dari PKI Madiun 1948 ini adalah program era rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang yang membuat kadar komunis di TNI menjadi berkurang. Tujuan dari pemberontakan ini adalah membentuk negara Republik Soviet Indonesia yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Musa. Penumpasan dari PKI Madiun 1948 ini adalah gerakan operasi militer 1 yang dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono. Oke, yang kedua yaitu DI atau TI. DI atau TI yang bisa disebut juga Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia merupakan sebuah gerakan atau perkumpulan organisasi yang berjuang atas nama umat Islam yang ada di seluruh Indonesia. Adapun DI-TI atau Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia ini dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu DI-TI Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartus Suwiryo yang terjadi pada tanggal 7 Agustus 1949 dengan dilatar belakangi oleh ketidakpuasan atas perjanjian Rempil dan penumpasannya yaitu Bratayuda Pagar Betis. Yang kedua yaitu DI-TI Jawa Tengah. DI-TI Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Patah pada tanggal 23 Agustus 1949 dengan dilatar belakangi oleh persamaan ideologi Amir dan Kartus Suwiryo. Penumpasannya yaitu OM Gerakan Benteng Negara. Yang ketiga yaitu DI-TI Makassar. DI-TI Makassar dipimpin oleh Kahar Muzakar yang terjadi pada tanggal 7 Agustus 1953 dengan latar belakang ditolaknya KGSS yang ingin masuk APRIS. Penumpasannya yaitu operasi militer tumpas. Yang keempat yaitu DI-TI Aceh dipimpin oleh Daud Biuruh. Tanggal dari DI-TI Aceh atau tanggal kejadiannya yaitu 20 September 1953 dilatar belakangi oleh penurunan status Aceh menjadi keresidenan. Penumpasannya yaitu Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh. Dan terakhir yang kelima yaitu DI-TI Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar pada tanggal kejadian yaitu Oktober 1950 dengan latar belakang pembentukan KRYT yaitu Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Penumpasannya yaitu operasi militer Juli tahun 1963. Oke, yang terakhir atau yang ketiga dari separatis karena ideologi adalah peristiwa 30 September 1965.
Gerakan 30 September 1965 adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September sampai 1 Oktober 1965. Ketika pada saat itu, 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang dibunuh dan dimasukkan ke dalam lubang buaya dalam suatu usaha kudeta. Adapun berikut ini beberapa versi dari dalam terjadinya peristiwa 30 September 1965, yaitu antara lain yang pertama PKI menurut Nugroho Sasnoto Susanto dan Ismail Saleh. Yang kedua SIA menurut Peter Dijk-Schut. Yang ketiga konflik angkatan darat menurut Benedict Anderson dan Ruth M.C. Fay. Yang keempat Insinyur Soekarno menurut Anthony Dick dan John Hughes. Yang kelima Soeharto menurut Kolonel Abdul Latif. Yang keenam kudeta merangkak pers menurut Suwoto Mulyo Sudarmo. Dan teori chaos atau tidak ada dalang utama menurut John Dewling. Dan yang terakhir yaitu yang ke-8, pertemuan antara kepentingan Inggris dan AS di Malaysia menurut Greg Paul Ryan. Dan adapun berikut ini pahlawan revolusi atau pahlawan yang gugur pada peristiwa 30 September 1965 tersebut antara lain yang pertama Majen Sutoyo Susmomiharjo, yang kedua Lejen R. Swet Prapto, yang ketiga Lejen S. Farman, yang keempat Lejen M.T. Haryono, yang kelima Jenderal Ahmad Yani, yang keenam Majen D.I. Panjaitan, dan yang ketujuh yaitu Kapten Edi Kandian. Oke, yang kedua yaitu separatis karena kepentingan. Separatis karena kepentingan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu APRA. APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil adalah Musili dan tentara swasta pro Belanda yang mendirikan pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Adapun latar belakang dari APRA ini adalah memanfaatkan kepercayaan rakyat Indonesia kepada ramalan Jayabaya, akan datangnya Ratu Adil atau pemimpin yang membawa kemakmuran. Tujuan dari APRA ini adalah ingin mempertahankan Pasundan sebagai negara federal dan APRA sebagai tentara nasional Pasundan. Gerakan APRA ini dipimpin oleh Raymond Westerling dan Sultan Hamid II. Tanggal kejadiannya yaitu 23 Januari 1950. Dengan penumpasan APRA ini adalah operasi militer tahun 1950. Yang kedua yaitu pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan Andi Aziz adalah upaya pemberontakan yang dilakukan oleh Andi Aziz, seorang perwira Kenil yang berusaha untuk mempertahankan keberadaan negara Indonesia Timur. Adapun latar belakang dari pemberontakan Andi Aziz ini adalah menolak datangnya APRIS dari unsur TNI dengan tujuan mempertahankan negara Indonesia Timur. Dengan pemimpin gerakan ini adalah Andi Aziz. Tanggal kejadian 23 Januari 1950 di Makassar. Penumpasannya yaitu operasi militer yang dipimpin oleh A.E. Kawilarang tanggal 15 April 1950. Yang terakhir yang ketiga yaitu RMS. RMS atau Gerakan Republik Maluku Selatan merupakan gerakan separatis yang berpusat di wilayah selatan Maluku yang bertujuan untuk melepaskan wilayah Maluku dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Adapun latar belakang dari RMS ini adalah penolakan terbentuknya NKRI dan penolakan bergabungnya daerah-daerah negara Indonesia Timur ke dalam wilayah NKRI. Tujuannya mendirikan Republik Maluku Selatan atau RMS, dipimpin oleh Mr. Dr. C.R. Stephen Saumokil
pada tanggal kejadian yaitu 25 April 1950 dan penumpasannya operasi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang. Oke, yang terakhir atau yang ketiga, separatis karena sistem pemerintahan. Separatis karena sistem pemerintahan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, PRRI. PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia adalah gerakan pertentangan antara pemerintahan RI dan daerah. PRRI muncul karena ketidakpuasan di daerah terhadap kebijakan pemerintahan pusat pada saat itu. Yang kedua yaitu Parmesta. Parmesta atau Perjuangan Rakyat Semesta adalah gerakan militer yang dideklarasikan oleh pemimpin militer negara Indonesia bagian timur. Adapun latar belakang dari PRRI atau Parmesta adalah ketidakpuasan beberapa daerah di Sumatera dan Sulawesi terhadap alokasi pembangunan di daerah di pemerintahan pusat. PRRI terjadi pada tanggal 15 Februari 1958 dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein dengan Serifuddin Prawiranegara sebagai PM di Sumbar atau Sumatera Barat. Yang kedua, Parmesta terjadi pada tanggal 2 Maret 1957 dipimpin oleh Letkol P.J. Samuel di Makassar, Sulawesi Selatan. Adapun Dewan-Dewan RRI, yang pertama yaitu Kolonel Ahmad Hussein, Dewan Banteng di Sumbar atau Sumatera Barat. Yang kedua, Kolonel Mauludin Simbolon, Dewan Gajah di Medan. Yang kedua, Letkol P.J. Samuel, Dewan Mahuni di Manado. Yang keempat, Letkol Barlian, Dewan Garuda di Sumsel. Adapun penumpasan dari RRI adalah Operasi 17 Agustus yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Yani, dan penumpasan Parmesta yaitu Operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letkol Rukminto H. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari pembelajaran materi ini adalah potensi disintegrasi bangsa pada masa kini bisa saja benar-benar terjadi bila bangsa tidak menyadari adanya potensi semacam itu. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dan terus melakukan upaya untuk menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.